ini yang justru yang ini yang dapat apabila dibuat lurus ini yang dapat malah dapat berbahaya, dapat mengurangi dari kapasitas dari selingnya ini atau tali ini dan terhadap tiangnya. Nah, makanya talinya ini dibuat agak kendur seperti ini agar dapat menerima gaya lebih besar. Nah, kemarin sudah kita analisa bagaimana apabila dia ada orang yang berada di sini, ada orang jatuh di left lane dengan berat bawaan dan orang tersebut 100 kilo, maka eh, ini kondisinya masih aman dan kita simulasikan juga terhadap eh, ada simulasinya dari HSE dengan menjatuhkan karung pasir seberat 100 kilo. Mungkin bisa dilihat videonya dan levelnya masih aman. Dan memang ini untuk simulasinya yang eh, kami kita kerjakan di lapangan dan analisanya sudah kita analisa terlebih dahulu tentunya. Kemudian untuk ladder, untuk pemasangan-pemasangan dari eh, plat buhul dan baut, ini juga kita analisa. Kemudian untuk ladder, untuk tangga, untuk naik ke atas juga kita analisa terhadap beban hingga beberapa orang yang saya masukkan di sini apabila ada 3 orang dalam ada waktu kondisi yang genting kemungkinan ada 3 orang yang bisa naik turun ini ya kita simulasikan ada 3 orang yang bisa naik turun terhadap tangga ini dan kondisinya masih aman. Kemudian untuk metode kerjanya selanjutnya yaitu pengencangan baut rangka. Nah, untuk metode pengencangan baut rangka ini untuk pengencangan yang pertama tidak bisa kita kencangkan langsung kepada torsi maksimum. Atau kalau yang di sini sesuai panduan yaitu 912, cuman yang di lapangan kita hanya menggunakan 900 karena berdasarkan hasil uji friksi tadi itu sudah cukup untuk menopang menopang dari gaya yang dibutuhkan. Jadi pengencangan baut ini untuk pengencangan rangka kita ada pengencangan awal, kemudian ada pengencangan akhir. Yang untuk pengencangan awal ini hanya sebatas impact. Biasanya kalau kalau impact itu sebesar 600 Newton meter. Nah, kalau menggunakan hanya kekuatan tangan, biasanya tercapai hanya kurang lebih 280 Newton meter. Nah, ini fungsinya apa impact ini? Ini untuk memberi jadi kalau misalnya baut itu langsung dikencangkan full pada waktu awal, pasti bisa dijamin banyak baut yang putus. Sehingga baut itu harus diberi kekencangan awal. Kemudian setelah dilakukan pengencangan awal, baru dilakukan pengencangan akhir. Kemudian dicek chamber sudah benar atau belum. Cuman ini khusus untuk metode cantilever yang berada di span selanjutnya yang sudah menggunakan linkset ini apabila sudah selesai pada waktu 1 buhul itu wajib untuk dilakukan pengencangan secara penuh karena ini untuk menghindari baut-baut tersebut eh, bekerja secara sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya baut itu tidak dikencangkan kemungkinan mungkin hanya 50% atau 40% saja baut yang bekerja. Sedangkan kalau sudah dikencangkan 100% untuk semua baut, bisa dipastikan 100% friksi dari baut itu dapat bekerja sehingga semua baut itu bisa bekerja bersamaan. Dan untuk metode pengencangan baut pun kemarin kita atur mulai dari sisi tengah, kemudian keluar seperti kalau bisa seperti obat nyamuk. Ini fungsinya untuk apa? Nah, ini fungsinya untuk mengeluarkan udara, mungkin ada udara atau air yang terperangkap di dalam plat. Kalau dikencangkan dari luar ke dalam pasti banyak udara yang masih terperangkap. Tapi kalau dikencangkan dari dalam keluar memutar seperti obat nyamuk, kemungkinan untuk udara yang terperangkap di dalam plat ini bisa keluar sehingga gaya friksi yang terjadi antara plat dan baut itu bisa bekerja secara sempurna. Kemudian ini chamber rangka. Nah, ini ya mungkin dari segi perencanaan eh, ada beberapa yang kurang pas atau eh, kurang baik. Nah, ini kemarin kita sesuaikan untuk chamber desainnya. Untuk desain awal kita rubah sesuai dengan kemiringan. Nah, ini untuk desain awalnya yaitu dengan chamber fabrikasi tengah yang berada di
posisi tengah pas, yaitu sebesar 400, yang ini 400 milimeter kita rubah menjadi cuma 220. Nah, ini fungsinya apa? Nah, fungsinya ini jadi sehingga antara pertemuan yang di area P1, P2, P3, dan P4 hingga P6 ini bisa smooth. Yang sering dikeluhkan oleh pengguna jalan dan pengguna jembatan seringnya itu adalah pertemuan antar jembatan itu tidak smooth, sehingga sering ketika sudah kencang di area jembatan tiba-tiba eh, terjadi guncangan yang besar. Itu yang mengurangi kenyamanan dari pengguna jalan. Nah, kemarin sebelum ini kita fabrikasi, kita sesuaikan terlebih dahulu chamber desain awal ini kita rubah dulu sesuai dengan kebutuhan yang berada di lapangan. Nah, nan- sehingga eh, untuk area-area yang berada di pertemuan antar rangka ini pertemuannya bisa smooth. Dan ini untuk pengecekan kemarin untuk pengecekan chamber, kemarin kita sesuaikan yang ada di lapangan, kita tempel-tempel stiker Prisma yang berada di tepi plat buhul ini untuk pengecekan terhadap masing-masing chamber dari rangka baja. Kemudian ada posisi bearing post. Ini kenapa di sini kita ada pengkodean lagi, yaitu ada span pertama ada warna hijau, merah, kuning, hitam, pink, orange, dan biru karena dengan bentang yang sampai dengan ada 7 ini dan memiliki kemiringan kemiringan masing-masing pir yang berbeda, ini menyebabkan di area bearing post itu perlu disesuaikan sehingga bisa menapak dengan sempurna bearing post tersebut terhadap bearing pad. Nah, ini untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar ini. Ini untuk di area A1 dan A2, di sini terdapat kemiringan 4%, di sini ada yang di area P1 dan P6 ini ada yang ke arah A1 dan A2 ini ada kemiringan 4%, sedangkan yang di span selanjutnya ada kemiringan 2%, kemudian ini juga ada kemiringan 1%, dan untuk yang berada di tengah ini yang di sini 0, sehingga memang dibutuhkan adjustment kemiringan terhadap bearing postnya ini, sehingga bisa menapak dengan sempurna terhadap bearing pad. Kenapa sih kenapa kok sampai repot-repot seperti ini? Ya fungsinya memang karena kita menggunakan bearing pad ya yang dari permukaan karet. Memang bearing pad itu bisa nantinya menyesuaikan bentuknya sendiri. Cuman ada beberapa yang sampai bertahun-tahun atau musim karena menyesuaikan bentuknya itu sebelum dia menyesuaikan bentuk bearing pad itu sudah mengalami kerusakan karena tumpuannya di sini, tumpuan ini, plat ini yang berada di bawah yang harusnya menempel sempurna terhadap bearing pad ini tidak bisa menempel dengan sempurna, sehingga pada waktu fabrikasi kita sesuaikan juga kemiringan dari bearing posnya sesuai dengan kemiringan masing-masing rangka bajanya di masing-masing tumpuan. Nah, kemungkinan, nah ini kemarin ada eh, mungkin bisa jadikan lesson learn juga untuk proyek-proyek selanjutnya. Ini kemarin di area kami karena memang posisinya eh, kondisi rangka bajanya yang sudah menggantung sangat lama hingga lebih dari 1 bulan karena adanya cuaca yang sering hujan terik tiba-tiba hujan lagi, banyak sekali waktu yang terbuang karena tidak bisa melaksanakan pekerjaan, sehingga posisi dari rangka baja ini agak sedikit turun. Ketika posisi di akhir ini tidak bisa sampai ke peer head dari peer. Nah, ini solusinya seperti apa? Jadi kemarin mau tidak mau kita harus sesuaikan elevasinya lagi dengan mendongkrak area yang berada di tengah-tengah.
Nah, kita analisa terlebih dahulu kekuatan dari masing-masing. Nah, untuk analisanya sendiri kita coba apabila kita kemungkinan kita menggunakan 2 dongkrak di masing-masing ini, masing-masing tumpuan. Cuman untuk analisanya dibuat menggunakan menjadi satu tumpuan. Ini sebagai simulasi saja apabila ada salah satu dongkrak ini macet. Dengan kondisi seperti itu, ini kondisinya masih aman. Memang link set yang bagian bawah ini mengalami tekan yang lebih besar karena hanya ada yang harusnya ada 2 tumpuan di area sini, hanya ada 1 tumpuan. Dan masih alhamdulillahnya masih dalam kondisi aman dengan rasionya 0,812 dan safety faktornya masih 1,97. Nah, ini untuk kapasitas dongkraknya yang kita butuhkan ini sebesar 200 ton sesuai dengan analisa SAP kemarin, minimal 200 ton. Nah, ini dan untuk lokasi-lokasi dongkrak berada di atas pier 1 ini kita kasih depan belakang sehingga total dongkrak ada 4 buah, yang mana dongkrak yang berada di depan dan di bagian belakang ini sudah tersinkronis. Dan ini sudah ada gambarnya untuk alat sinkronisasi bagian depan dan bagian belakang, sehingga pada waktu pendongkrakan ini bisa bekerja secara bersamaan untuk mengurangi beban dari link set. Ini proses jackingnya. Mungkin ini videonya yang bisa dilihat sedikit dari pada waktu prosesnya. Ini di video cuman dilihatkan satu ya, cuman di lapangan untuk ini ada 2, yaitu posisi depan bagian dan belakang. Jadi ini kondisi sebelumnya dan setelah didongkrak, ini sudah bisa naik sedikit demi sedikit dan dilakukan dalam waktu 2 hari pendongkrakan hingga mencapai elevasi yang sesuai desain. Dan setelah proses jacking, yang awalnya berada posisinya bottom coat ini berada di bagian bawah, akhirnya sudah naik di atas spearhead. Dan ini untuk job safety analisisnya, ini dari HSE, pada waktu pengersaan bearing pad, ini sudah ditentukan semuanya oleh HSE. Dan lesson learn-nya pada waktu pelaksanaan yaitu yang pertama adalah analisa metode kerja harus dibuat sedetail mungkin dan memperhatikan sisi safety-nya juga. Kemudian yang kedua adalah analisa metode kerja untuk penggunaan link set. Ini harus mempertimbangkan defleksi tambahan yang terjadi akibat pergeseran baut, bukan hanya defleksi alami dari material. Nah, ini yang perlu analisa lebih lanjut, yaitu defleksi tambahan yang terjadi akibat pergeseran baut. Karena kalau dari analisa defleksi alaminya saja kita hanya turun 10 cm yang di ujung, tapi pada waktu di lapangan ini bisa turun sampai 60 cm. Dan ini dokumentasi pekerjaan. Pada waktu pekerjaan rangka baja ini ada inspeksi SMK 3 untuk material alat-alat yang akan digunakan. Kemudian ada impact baut rangka baja, kemudian ada mobilisasi material, kemudian ada checking rangka baja dan instalasi rangka baja. Dan ini untuk dokumentasi drone dari tepi. Ini akhirnya alhamdulillah kemarin dari masyarakat sini juga mengapresiasi terhadap chamber dari jembatan yang dibangun oleh kami sangat bagus, sehingga diharapkan nanti di pertemuan-pertemuannya ini ketika mobil melaju kencang itu masih dengan kondisi nyaman. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya harap dapat bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Hussein, sangat detail sekali yang di pekerjaan yang cukup rumit dengan yang high risk, potensinya juga tinggi, sudah dijelaskan dengan mendetail. Terima kasih Mas Hussein, mungkin teman-teman nanti juga bisa berpartisipasi, bertanya lewat kolom chat. Baik, langsung saja, ini sudah ada banyak sekali pertanyaan ya yang masuk di kolom chat.
kita coba bacakan satu persatu. Nanti kalau memang ada tambahan bisa langsung masuk ke ini ya, ke open mic-nya. Yang pertama dari mana? Coba kita tampilkan di layar. Dari awal dulu. Nah, yang pertama dari Mas Husen ini. Dari Mas Husen untuk Mbak Prita, yaitu bau dari air lindi sebelum dibuang ke lingkungan, apakah bisa hilang dengan metode WTP? Mungkin Mbak Prita bisa langsung dijawab, dijelaskan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk bau ini tidak bisa dikurangi dengan metode WWTP. Jadi nanti ada odorizer system ya. Jadi sistem untuk menghilangkan bau. Jadi nanti ada seperti scrubber dan sebagainya untuk dan menjaga kondisi di dalam bangunan RDF tadi dalam kondisi negatif pressure. Jadi nanti ada peralatan yang berbeda lagi, tidak termasuk di dalam metode WWTP ini. Oke, yang berikutnya. Ya, itu ya. Mas Husen mungkin sudah cukup menjawab atau ada tambahan lagi? Oke, Mas. Oke, lanjut yang kedua dari Pak Eko P. Yang pertama ada apakah penggunaan SWRO selalu diikut dengan BWRO? Apakah bisa menggunakan BWRO atau SWRO saja? Kemudian apa perbedaan utama pada equipment di BWRO dan SWRO? Kemudian bisa dijelaskan apakah clarifier bisa digantikan dengan retention pond atau lebih efektif mana antara dua tersebut untuk yang WTP. Kemudian yang WTP di RDF ini termasuk pengolahan grey water atau black water, mengingat sampah di Indonesia masih tercampur. Kemudian lebih efektif mana antara WTP dengan sistem aerobik atau anaerobik? Mungkin bisa dijelaskan Mbak Prita. Baik, yang pertama untuk pertanyaan terkait WTP, apakah penggunaan SWRO selalu diikuti dengan BWRO? Jadi ini tergantung dari air bakunya. Jika air bakunya memang air laut, itu wajib ada SWRO. Jadi untuk mengurangi kadar TDS atau conductivity itu dengan menggunakan SWRO. Nah, untuk BWRO ini jika air bakunya air laut memang selalu diikuti dengan BWRO karena untuk mencapai TDS yang dipersyaratkan. Tapi kalau outputnya itu katakanlah cukup service water atau potable water atau air minum yang dimana TDS-nya tadi sekitar 500 ppm itu sudah cukup, SWRO saja sudah memenuhi. Tapi misalkan ternyata TDS awalnya tinggi sekali, dengan SWRO saja tidak bisa mencapai 500 ppm, maka perlu ditambahkan BWRO. Nah, untuk air payau, tadi seperti yang saya sampaikan, walaupun dia deep well, tapi ternyata kandungan TDS-nya tinggi. Jadi, di situ tidak perlu SWRO, karena tidak setinggi air laut. Jadi kan tadi sekitar 870, sementara air laut kan sekitar 50 ribu ya. Jadi terlalu berlebihan kalau SWRO, cukup dengan BWRO saja untuk menurunkan TDS-nya. Jadi memang tergantung kondisi air baku seperti apa. Jadi nanti disesuaikan. Bisa SWRO plus BWRO, bisa BWRO saja. Seperti itu. Kemudian apa perbedaan utama pada equipment di BWRO dan SWRO? Jadi perbedaan SWRO dan BWRO ini adalah terletak pada tipe membran yang digunakan. SWRO ini menggunakan
spesial membran yang mampu menangani salinitas yang tinggi atau TDS yang tinggi tadi. Jadi membrannya lebih mahal dan juga membutuhkan tekanan yang lebih tinggi, sekitar 800 sampai 1200 PSI. Sedangkan BWRO ini sama-sama membutuhkan tekanan yang tinggi juga, tapi tidak setinggi SWRO. Jadi lebih rendah, sekitar 150 hingga 300 PSI. Selain itu, SWRO ini membutuhkan energi recovery device juga. Jadi untuk meningkatkan efisiensi dengan merecycle pressure dari reject stream dan kembali ke sistem. Jadi nanti tekanan yang dibutuhkan itu tidak terlalu besar karena ada recovery pressure dari reject streamnya. Nah, kalau BRO tidak memerlukan ERD atau energy recovery device karena tekanan yang dibutuhkan relatif lebih rendah dibanding SWRO. Kemudian clarifier apakah bisa digantikan dengan retention pond? Oke, jadi retention pond atau kolam retensi ini adalah kolam resapan untuk penampungan air sementara di waktu hujan. Jadi ini lebih ke penampungan air hujan saja. Jadi dibangunlah kolam retensi yang lebih efektif dalam penggunaan lahan dibanding sumur resapan atau bak penampungan air hujan. Jadi tidak ada pengolahan apapun di sana. Tapi kalau di clarifier ini ada penambahan kimiawi seperti koagulan dan flocculan untuk mengikat TSS supaya dia berat dan turun ke bawah. Sehingga nanti air yang bersih atau jernih itu berada di lapisan atasnya. Seperti itu. Jadi tidak bisa ya, karena fungsinya berbeda. Kemudian WWTP di RDF ini termasuk pengolahan grey water atau black water. Oke, baik. Jadi WWTP di RDF ini termasuk grey water karena sumber sampah mayoritas dari sampah yang mudah terurai dari sampah rumah tangga. Sedangkan black water ini sumbernya berasal dari toilet ya. Jadi tidak diolah di fasilitas WWTP yang saya jelaskan tadi, melainkan menggunakan bioseptic tank. Oke, kemudian lebih efektif mana antara WWTP dengan sistem aerobik atau anaerobik? Jadi effectiveness atau keefektivitasan antara aerobik dan anaerobik ini tergantung pada beberapa faktor ya. Termasuk juga komposisi wastewater yang akan diolah, kemudian tujuan pengolahan atau hasil akhirnya seperti apa, kemudian efisiensi yang dibutuhkan itu seperti apa. Jadi termasuk juga penggunaan energi konsumsi listrik ya, karena tadi kan butuh blower juga untuk suplai oksigen di aerobic pond ya. Jadi memang masing-masing memiliki manfaat yang berbeda dan juga memang punya tahapan yang berbeda. Jadi antara aerobik dan anaerobik. Selain itu tadi kan anaerobik untuk mengurangi kadar BOD juga ya. Jadi memang dia bertahap gitu. Jadi aerobik dulu baru anaerobik seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Langsung saja atau bagaimana ini? Ya, lanjut saja. Iya. Dari Pak Eko ada tambahan atau udah cukup ya? Udah cukup, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eko. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Pak Fahrul Alfaresi. Beliau merupakan proyek di Maminasata. Izin bertanya Ibu Prita mengenai WWTP dan WTP. Yang pertama, media filter apa saja yang bisa digunakan dalam WWTP dan WTP? Yang kedua, bagaimana menurut Ibu mengenai penggunaan MBBR sebagai media filter? Terima kasih. Ya, jadi media filter apa saja yang bisa digunakan dalam WTP dan WWTP? Jadi ada beberapa filter ya, antara lain sand filter, multimedia filter, itu untuk filtration, kemudian adsorption itu dengan activated carbon filter. Jadi memang yang membedakan antar filter itu adalah media yang digunakan, seperti itu. Kemudian
Yang kedua, penggunaan MBBR sebagai media filter. Ya, MBBR ini moving bed biofilm reactor ya. Oke, jadi untuk MBBR ini memang kelebihannya adalah efisiensi yang tinggi ya. Kemudian desainnya kompak serta bisa digunakan untuk municipal wastewater serta industrial wastewater. Jadi kalau untuk keefektivitasannya itu juga ada beberapa faktor ya untuk pertimbangan, yaitu karakteristik wastewater yang akan diolah, kemudian kondisi operasinya seperti apa, apakah memang mewajibkan kompleks, ini kan istilahnya kompleks wastewater treatment ya, jadi dia bisa untuk multifungsi begitu ya. Tapi kembali lagi, kalau peralatan yang memiliki efisiensi tinggi seperti ini dan multifungsi seperti ini, artinya dia akan memiliki harga yang mahal. Jadi nanti tergantung dari klien dan juga tim QS ya, bagaimana strateginya, apakah dengan penggunaan MBBR ini masih sesuai dengan pagu project atau bagaimana, karena jika memang tanpa penggunaan MBBR dengan katakanlah konvensional atau filter biasa itu sudah cukup dan mampu mencapai persyaratan kualitas output yang diminta owner, ya nggak masalah dengan filter yang lain. Jadi kembali lagi terkait biaya ya, apakah memang sudah sesuai dengan RAB-nya. Oke, lanjut. Saya langsung aja ya, Pak ya. Ya, silakan. Jadi ini ada pertanyaan untuk kebutuhan tender yang dalam waktu singkat. Di sini 1 minggu saja. Bagaimana strategi yang terbaik untuk meminta penawaran ke vendor, karena spek WWTP cukup variatif, ada yang konvensional, sistem membran, dan lain-lain. Ya memang ini kalau kami menyebutnya ya, kalau tender-tender 1 minggu itu istilahnya budgetary price begitu ya, jadi terkadang speknya nggak jelas begitu, tapi dimintanya singkat. Jadi kami biasanya menggunakan referensi. Jadi dari tender-tender yang sudah pernah kami kerjakan, itu kami punya database-nya begitu ya. Jadi misalkan dari tadi misalkan saya menyampaikan RDF, kemudian ada juga dari pembangkit, kemudian mungkin dari industrial plant dan sebagainya. Jadi kita sudah punya database-nya yang bisa kita gunakan sebagai referensi ya. Mungkin nanti akan ada adjustment di harga karena mungkin tendernya sudah beberapa tahun yang lalu ya, seperti itu. Jadi penting untuk teman-teman punya database atau referensi di mana kita hanya punya waktu singkat untuk mencari harga ke vendor. Jadi strategi yang bisa saya sarankan itu seperti itu. Oke, lanjut. Dalam pengolahan air SWRO, apakah seluruh air baku yang diproses akan menjadi air produk atau ada air reject? Kemudian air reject tersebut apakah dikategorikan dalam air limbah? Dan bagaimana treatmentnya, apakah bisa dibuang langsung atau ditreatment dulu? Kira-kira gitu ya. Ya, jadi SWRO ini punya efisiensi sebesar sebentar ya. Efisiensi SWRO ini 38%. Jadi artinya 38% yang menjadi produk, kemudian nanti akan diteruskan ke BWRO. Sementara sisanya berarti sekitar 62% ya, itu yang reject. Sementara kalau BWRO itu efisiensinya 64%. Tapi ini referensi kami ya, kembali lagi nanti pada desain vendor. Jadi mungkin seiring perkembangan waktu, desain makin efektif, makin canggih, jadi makin tinggi pula efisiensi dari setiap sistem atau peralatan yang digunakan oleh vendor. Jadi untuk reject-nya,
untuk SWRO ini umumnya bisa langsung dibuang ya. Tapi kalau yang BWRO itu rejectnya bisa dipakai lagi untuk membilas, istilahnya membilas membran SWRO dan BWRO karena hasilnya itu relatif lebih bersih ya dibanding air umpan atau air masuk atau feedwater yang ke SWRO dan BWRO itu sendiri. Seperti itu pemanfaatannya. Kemudian data preliminary apa saja yang diperlukan dalam proses desain WTP agar didapatkan output sesuai dengan parameter yang disebutkan tadi. Ya, jadi kalau kami menyusun RFQ atau MR, istilahnya request for quotation atau material requisition ya, yang kami kirimkan ke vendor, itu kami melampirkan kualitas air baku. Itu didapat dari dokumen tender. Jadi klien sudah memberikan referensi. Tapi biasanya di dokumen tender akan disebutkan agar setiap kontraktor perlu melakukan analisa kembali. Karena data yang di dalam dokumen tender hanya referensi saja. Kemudian yang kedua, kita lampirkan juga kualitas output yang diinginkan. Biasanya di dokumen tender itu disebutkan ya, mengacu ke peraturan nomor berapa, tahun berapa, kemudian disebutkan juga tabelnya. Nah, kemudian kalau untuk yang demin water tadi, itu kita harus memastikan ke manufaktur boiler. Jadi di dokumen tender sudah disebutkan, tapi kita pastikan kembali ke boiler manufaktur. Apakah persyaratan yang ada di dokumen tender itu mampu diterima oleh boiler? Karena ini nanti terkait performance garansi yang akan dihasilkan oleh pembangkit. Jadi jangan sampai karena kualitas air demin yang tidak sesuai, maka outputnya tidak sesuai. Kira-kira seperti itu. Kemudian dilampirkan juga spek teknis yang ada di dalam dokumen kontrak. Misalkan ada kebutuhan redundancy atau katakanlah berapa unit yang beroperasi dan berapa unit yang standby. Kemudian spek material tertentu atau bahkan mungkin permintaan sistem atau peralatan tertentu yang diminta oleh klien. Jadi itu kami lampirkan semuanya. Dan nanti pada saat klarifikasi teknis, kita harus memastikan bahwa vendor tersebut mampu memenuhi dan menggaransi hasil yang nantinya akan didapat. Kemudian, jika pada suatu proyek, dari owner mensyaratkan performance berupa kualitas air tertentu, bagaimana strategi pelaksanaan desain dan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan output yang diharapkan dari owner dan kontraktor tidak terkena klaim. Ya, jadi kalau untuk performance garanti ini, pada saat review penawaran vendor, kita pastikan apa yang ditawarkan vendor itu sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta. Jadi kita buat istilahnya kalau di EPCC itu ada technical bid evaluation ya, atau TBE. Jadi perbandingan antara satu vendor dengan vendor lainnya. Nah, untuk equipment yang dipersyaratkan itu harus dipenuhi oleh setiap vendor. Jika tidak, maka vendor bisa melakukan substitusi yang equal atau setara selama tidak mengurangi kualitas. Atau performance atau output itu pasti tercapai dengan penggantian material atau sistem atau peralatan yang ditawarkan. Kemudian, misalkan pada saat penyusunan kontrak, kalau bisa kita back to back ya, LD dari owner atau klien ke vendor jika performance itu tidak tercapai.
Tapi tentu saja tidak LD atau performance plan secara keseluruhan, tapi nanti kita hitung secara proporsional. Misalkan dengan tidak tercapainya kualitas RD min sehingga katakanlah power output yang dihasilkan dari suatu pembangkit tidak tercapai, maka hitung-hitungannya itu seperti apa. Jadi kita ya fair aja ya dengan vendor. Jadi perhitungannya proporsional. Itu juga ya istilahnya untuk menjaga komitmen vendor untuk bisa mencapai output yang dijanjikan. Seperti itu. Kemudian berikutnya untuk pekerjaan WTP maupun WWTP apakah sudah ada desain master yang dapat digunakan? Karena pada tender desain and bid biasanya hanya menjelaskan spek dasar saja. Ya tadi sudah saya jelaskan secara singkat ya. Jadi kita punya database dari referensi-referensi tender terdahulu. Jadi ada dari air laut, kemudian air sungai, air dari deep well, kemudian desain dasarnya seperti apa. Nah, kemudian nanti kita bisa compare dengan desain yang diajukan oleh vendor. Tapi kita udah punya kerangkanya. Jadi misalkan untuk air sungai tadi ya, kita cukup pakai clarifier saja. Tapi kalau untuk air laut perlu ada SWRO, BWRO, dan sebagainya. Seperti itu. Dan terkait lingkup pekerjaan subkon aplikator WTP dan WWTP, apakah ada kiat khusus yang dapat dimasukkan di kontrak agar pada saat pelaksanaan tidak ada klaim terkait pekerjaan di luar lingkup? Ya, jadi di dalam TBE tadi yang saya sampaikan, Technical Bid Evaluation, kita juga membuat scope of work. Jadi kita pastikan batasan scope of work vendor, kemudian tie-in point-nya atau baterai limitnya itu di mana. Misalkan untuk service water ya, atau potable water atau air minum, itu katakanlah mereka sampai keluaran dari UV sterilizer saja. Kemudian tangki dan pompa distribusinya by kontraktor. Nah, itu kita pastikan nanti misalkan tie-in point-nya flange to flange dari outletnya UV sterilizer dan inletnya tangki potable water. Jadi di situ kita tulis dengan jelas batasannya di mana. Kemudian kita sampaikan juga kalau misalkan ada deviation list, kita minta ke vendor terkait apa scope yang tidak mampu mereka penuhi. Jadi itu masuk ke deviation list. Karena nanti scope deviation list ini atau scope yang di luar out of scope ya, out of scope-nya vendor WTP atau WWTP, itu harus ada posting harganya dan itu harus diakomodir oleh kontraktor. Jadi kita harus pastikan out of scope-nya apa saja atau deviation list-nya apa saja untuk kita carikan penawaran dari vendor lain. Misalkan seperti itu. Jadi batasannya harus jelas. Jadi, pada saat kontrak pun kita lampirkan MOM pada saat klarifikasi teknis, kemudian kita lampirkan juga TBE atau Technical Bid Evaluation kita yang ditandatangani oleh vendor dan Wika selaku kontraktor. Oke, kemudian ini dari Salman. Ya, masalah-masalah apa saja yang sering muncul pada water treatment plan dan cara memanage masalah tersebut, misalkan terkait korosi dan sedimen yang akan melekat pada jalur piping, equipment, dan lain-lain. Ya, ini terkait korosi memang sering muncul juga ya. Kemudian clogging misalkan. Untuk bagaimana cara mengatasinya, kita kan
punya masa waranti dan garansi ya, setahun dari kita ke klien dan kita ke vendor juga. Nah, ini kita perlu pastikan juga. Jadi pada saat masa operation and maintenance 1 tahun itu semua masalah yang terjadi kita kembalikan ke vendor sebagai bentuk tanggung jawab mereka dalam memberikan garansi. Termasuk juga misalkan ada spare part peralatan dan consumable yang harus disediakan selama masa garansi itu menjadi tanggung jawab vendor yang terkait. Kemudian yang kedua, jika ada kerusakan mendadak dari equipment, apakah klien berhenti beroperasi atau tetap beroperasi sebagian? Ya, jadi tadi saya sudah menjelaskan juga tentang redundancy. Redundancy itu jadi kita menyediakan peralatan dengan kondisi operasi, ada satu equipment yang beroperasi. Jadi gini, 2 kali 100% atau katakanlah 3 kali 50%. Jadi misalkan pada saat maintenance atau salah satu peralatan rusak, kalau kita menyediakan konfigurasi 2 kali 100%, berarti satu peralatan itu akan tetap berjalan. Misalkan pada saat satu peralatan yang lainnya sedang dalam tahap maintenance atau rusak. Jadi ada peralatan yang standby. Seperti juga misalkan kalau kita menyediakan peralatan 3 kali 50%. Itu yang 2 itu beroperasi, maka yang 1 standby. Dengan kapasitas masing-masing hanya 50% dari kapasitas normalnya. Jadi memang konfigurasi itu bisa kita desain tergantung dari berbagai faktor juga ya, misalkan dari segi harga, kemudian nanti juga dengan kondisi lahan, kemudian skop sipilnya, pondasi, kemudian piping, electrical, dan sebagainya. Jadi selalu ada peralatan yang standby untuk mengakomodir jika perlu maintenance atau bila ada peralatan yang rusak. Supaya tidak operasi PTP tidak berhenti. Karena kalau di pembangkit, make up boiler itu krusial ya. Jadi harus selalu ada. Demikian juga dengan make up untuk close cooling water system. Gitu. Kemudian ini ada lagi, apakah ada batasan salinitas dari produk samping dari proses SWRO sebelum dibuang kembali ke laut? Ya, kalau untuk batasan salinitas, karena tadi umumnya hasil samping SWRO ini bisa langsung dibuang ya, Mas ya, karena SWRO ini tidak ada penambahan kimiawi, jadi dia menggunakan membran sehingga hasil sampingnya itu masih bisa ditoleransi untuk dibuang ke lingkungan. Seperti itu. Kemudian, apakah bisa alternatif menempatkan proses filtrasi dengan multimedia filter dilakukan sebelum masuk proses SWRO? Iya, bisa. Jadi tadi sebelum masuk SWRO itu ada pretreatment ya. Pretreatmentnya itu salah satunya dengan multimedia filter untuk lebih memaksimalkan proses WTP. Jadi juga untuk meringankan kerja dari SWRO. Jadi kita olah terlebih dahulu di pretreatment. Apakah bisa memanfaatkan air dari circulating water pump atau CWP untuk mensuplai WTP dengan langsung memasukkan ke clarifier tank? Ini maksudnya air circulating
water pump ya. Ya, circulating water pump ini kan bisa berasal dari laut. Jadi kita pakai metode one through. Kalau circulating water pump dari air laut itu berarti dari air laut, kemudian dia langsung mendinginkan peralatan, kemudian nanti akan dikembalikan lagi langsung ke laut. Jadi nanti akan diatur jarak yang aman antara intake dan outletnya, supaya pada saat kembali ke laut itu suhunya sudah turun. Jadi nanti ada studi sendiri ya untuk penurunan suhu itu. Kemudian untuk airnya, untuk mensuplai WTP. Umumnya ini dipisah ya Mas ya. Jadi untuk CWP itu dia punya pompa sendiri, kemudian untuk WTP dia punya pompa sendiri. Karena circulating water pump dengan sistem one through cooling system itu akan membutuhkan air pendingin yang sangat banyak. Sedangkan air untuk WTP itu kecil karena hanya membutuhkan air yang sedikit untuk make up boiler. Jadi sekitar 2% sampai 5% ya dari kapasitas boiler. Jadi tidak terlalu besar. Sehingga tidak efektif jika kita menggabungkan pompa circulating water dengan pompa intake WTP. Akan lebih efektif jika masing-masing. Karena peruntukannya beda, tujuannya beda, dan kapasitasnya beda. Jadi saran saya itu memang dipisah ya. Kemudian, ya itu tadi jawabannya. Ini untuk EPCC, sistem WTP dipaparkan apakah sudah direncanakan sebelumnya dalam biaya pelaksanaan proyek, dan waktu pelaksanaan pekerjaan pada sistem WTP ini apa mempengaruhi kinerja keseluruhan proyek. Oh ya Mas, ini WTP ini termasuk salah satu utility dalam suatu plan. Jadi dalam pembangkit ada berbagai macam utility ya. Nah, salah duanya itu WTP dan WWTP. Dan ini nilainya cukup besar juga tergantung berapa kapasitasnya. Jadi ini harus ada posting biayanya. Kemudian waktu pelaksanaan juga, ini juga harus masuk ke dalam PMS Mas, atau Project Master Schedule. Dan ini termasuk milestone yang penting ya, karena untuk pengoperasian boiler ini perlu ada demin water sebelumnya. Jadi WTP sudah harus jadi, kemudian tangki-tangki juga sudah siap. Jadi pada saat teskom airnya sudah tersedia seperti itu. Kecuali kalau misalkan mau beli ya, tapi saya rasa akan lebih boros lagi. Akan lebih baik kalau sequence-nya diatur. Jadi supaya pada saat teskom, utility yang diperlukan ini sudah siap semuanya. Baik, yang pertanyaan kedua ini untuk Jembatan Kapuas ya. Ya, untuk pemateri kedua ya. Ya, sepertinya pertanyaan untuk saya sudah sudah selesai, habis. Mas. Cukup banyak. Iya. Oke. Mungkin dilanjut untuk pertanyaan untuk pemateri kedua dari Mas Husen. Monggo Mas Husen dari Pak Reza, untuk Jembatan Kapuas dengan metode pelaksanaan yang dipaparkan tadi terhadap micro project, apakah masih on track terhadap keseluruhan kegiatan project? Mungkin bisa dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Pak Reza. Secara keseluruhan, kalau misalnya terhadap internal, memang kita ada keterlambatan, Pak. Tapi keterlambatan ini bukan karena metodenya, tapi karena lebih ke pendatangan materialnya, Pak. Karena pada waktu itu memang kondisinya BK lagi
eh, kurang baik pada waktu itu, sehingga untuk pendatangan materialnya memang ada sedikit keterlambatan. Kalau terhadap eksternal kita masih on track, Pak. Kemungkinan insya Allah tanggal 9 Maret ini sudah selesai 100% untuk semua pekerjaannya. Untuk progres saat ini kita sudah di 97,8%, menyisakan 2,2% ini adalah pekerjaan-pekerjaan kecil, yaitu ya pengaspalan, kemudian ada pemasangan railing, lampu, dan pengujian pembebanan jembatan. Ini menyisakan itu saja. Sehingga kalau untuk secara eksternal masih on track, gitu Pak. Terima kasih. Untuk Dilanjut. pertanyaan kedua, ya dari Mas Aswadi, faktor apa yang menyebabkan posisi rangka jembatan perlu dibantu dengan jack 200 ton? Izin sedikit Mas, saya share screen ya. Nah, terlihat ya di layar, memang pada waktu pelaksanaannya Pak, Mas, yang akan kita dongkrak itu kan yang berada di area sini, untuk tumpuannya berada di sini ya. Memang pada waktu pelaksanaannya di sini juga ada dongkrak, di sini ada dongkrak, di sini ada dongkrak, di sini ada dongkrak. Ini mungkin bisa menggunakan dongkrak dengan kapasitas 100 ton. Cuman pada waktu pelaksanaannya ada kondisi di mana meskipun itu sinkronis, kemungkinan pasti ada kondisi di mana dongkrak yang berada di area belakang sini dan area yang berada di depan sini tidak dalam kondisi sama-sama menyentuh di rangka bagiannya, Mas. Sehingga untuk analisanya saya kemarin saya buat menjadi di sini menjadi eh, masing-masing tumpuan dikurangin jadi satu dongkrak sehingga membutuhkan eh, kapasitas dongkrak sampai 200 ton di area pendongkrakan di area atas P1. Gitu sih, Mas Aswadi. Baik. Oke, Mas. Eh, masih ada sedikit waktu, 3 menit mungkin dari live. Teman-teman ada yang mau bertanya langsung, kita kasih kesempatan dari teman-teman peserta untuk kepada kedua narasumber. Ada yang ingin bertanya kah? Yang langsung, persilakan. Mas, mohon maaf. Jadi kemarin itu memang saya melihat rundown-nya cukup singkat ya, 30 menit yang diberikan oleh tim panitia. Jadi karena memang cukup banyak sebenarnya materi terkait WTP dan WWTP ini, tapi karena waktunya terbatas, jadi saya pilih yang memang krusial dalam menentukan desain dasar atau desain awal seperti itu. Jadi banyak yang belum bisa saya sampaikan di forum ini, tapi tadi pada saat tanya jawab sudah saya sampaikan. Jadi seperti perhitungan kebutuhan air, sebelumnya kita perlu membuat water balance dan sebagainya. Jadi misalkan nanti ada teman-teman infra misalkan masih belum puas atau masih belum jelas dengan penjelasan saya atau perlu masukan second opinion misalkan ya, misalkan ada desain vendor tapi masih ragu-ragu untuk memutuskan gitu. Ya bisa mungkin diskusi sama saya di lantai 12 ya. Jadi nggak apa-apa, kita diskusi aja berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami di tender atau proyek-proyek sebelumnya. Begitu, Mas. Baik. Luar biasa, ini teman-teman sudah dikasih ruang dan waktu kalau memang masih ada mau diskusi, mau sharing, mau pertanyaan langsung kepada Mbak Prita, dipersilahkan nanti untuk menghubungi beliau langsung di lantai 12 ya Mbak ya. Iya, betul. Oke, baik. Mungkin dicukupkan untuk diskusi sharing kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan ke MC Mbak Prita juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masuk. Masuk aman. Oke, oke. Alhamdulillah udah selesai nih 2 materi kita pada siang hari ini. Untuk biar lebih menyerap lagi, kita akan melakukan kuis menggunakan Kahoot. Untuk para peserta webinar, diharap menyiapkan device dan langsung masukin kode kuisnya atau bisa di-scan barcode-nya. Udah tunggu join yuk. Ayo. 63 peserta nih, harusnya rame nih, 63, 60-an nih, 60-an harusnya join semua nih. Ayo segera dimasukkan kode gamenya dan bisa di-scan. Mantap. Pajak kuis belum kelihatan nih. Yuk ditunggu semua. Oke, kita mulai. Tiga, dua, satu. Cairan yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan sampah melarutkan materi-materi terlarut adalah seperti air mineral, air lindi, alkali, atau air demin. Bagus, masih soal pertama, banyak yang benar nih. Proyek duplikasi jembatan Kapuas terdiri dari 2 area, yaitu pasti nih yang nontonin dari awal nih, cepet banget ya belumnya. Masih sama kayak tadi nih, salah 4, salah 6.
Ayo. Raja Kahutnya ada gak nih? Oh ada. Raja Kahut. Harrison. Berapa panjang total duplikasi jembatan Kapuas? Nah, mulai banyak yang salah nih. Mas Lambang langsung. Mas Lambang orang dalam ya, Mas? Berapa kadar TDS? Wah, orang dalam ini. Sungai terpanjang di Indonesia. Gambar berikut yang merupakan makanan khas daerah Masih. Sulawesi, Papua. Ayo, 2 soal terakhir lagi nih, yang tepat jawabnya. Oke, udah didapat nih 3 juara dari pemenang kuis hari ini. Juara ketiga Mas Aswadi, terus aku Melu. Ini yang pertama Mas Lambang Solid nih. Wah, selamat kepada para pemenang. Untuk informasi terkait hadiah akan dihubungi oleh panitia. Selamat. Waduh, ini orang dalam ya. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang masih bertahan nih dari awal acara hingga akhir acara. Semoga ilmu yang kita dapat dari para narasumber yang Masya Allah hebat-hebat banget hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oh ya, nanti panitia yang akan langsung menghubungi para pemenang, Mbak. Ditunggu aja ya kabarnya. Sebelum ditutup nih ada pantun dulu nih. Jangan lupa bilang cakep ya. Sebelum pulang nih ya. Di ujung hari terasa gempa. Cakep. Gempa batu bikin meronta. Cakep. 1000 kali kita berjumpa, jangan bosan bertemu saya. Saya Prita Nurifda, selaku pemandu acara pada hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai bertemu di Meet the Engineer Season 7 bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Prita. Belum Terima kasih foto semuanya. bersama. Waalaikumsalam. Maaf ya udah ditutup, tapi belum foto bersama kita.
kita belum sempat foto nih Mbak Prita. Mbak Prit, foto dulu Mbak Prit. Yuk kita foto dulu Iya yuk. Mas, nih masih di sini kok. Tenang-tenang. Posenya ganti posenya itu. Ditunggu yuk. Pada on cam dulu nih. Ujungnya udah pada hilang ya. Apa masih 40? Yuk pada on cam dulu yuk. Gimana operator udah siap? Ini masih banyak yang belum on cam nih. Yuk on cam yuk. Gimana operatornya? Udah oke? Sudah siap. Hitungin Mbak. Siap. Terus kita gaya Wika dulu. Oke. Siap. 3, 2, 1. Oke. Gaya berikutnya bebas lah ya, kita gaya bebas. Cheese, jangan lupa bilang cheese. Oke, 3, 2, 1, cheese. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Ini tutup lagi deh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Prita, makasih Mbak Prit. Sama-sama Mas Terima Met. kasih Mbak Prita. Sama-sama, aduh merasa terpanggil juga dong, Prita. Prita versi kecil yang ini. Sama Mbak Iya. Prita ini deh, Masya Allah banget. Makasih, izin live, Pak Met. Ya Mas Najib, sehat Mas. Jelas sehat Pak, Mas Meko masih jalan-jalan di lapangan. Izin live ya. Enough ya Mas Met. Oke. Ya. Baterai habis.